Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amar. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai saling mengirim makanan di saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, makna saling kirim makanan ini ditinjau dari tafsir sosial. Nah, bagaimana kemudian kita melihat fenomena saling kirim makanan, saling bersedekah, saling memberi makanan apabila hal ini ditinjau dari sudut pandang sosial kemasyarakatan. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang makna saling mengirim makanan ketika Hari Raya Idul Fitri, ditinjau dari pendekatan tafsir sosial. Nah, saya akan lebih dulu menjelaskan tentang pendekatan tafsir sosial terkait dengan budaya saling mengirim makanan di saat hari raya. Nah, pendekatan tafsir sosial ini adalah sebuah pendekatan yang kemudian mengkaji sesuatu itu difokuskan kepada hal yang bersifat sosio kemanusiaan, hal yang bersifat dengan kehidupan masyarakat, interaksi masyarakat. Pendekatan tafsir sosial adalah bagaimana kita melihat fenomena sesuatu yang berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya ketika momen 1 Syawal kemarin, kita setelah merayakan hari kemenangan kita setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan, tentunya pada saat Idul Fitri atau Lebaran, di setiap rumah-rumah biasanya terdapat banyak sekali makanan. Berbagai macam makanan, entah itu berat, makanan ringan, kemudian berbagai macam juga manisan, kemudian minuman, berbagai macam buah. Nah, semua bentuk makanan dan minuman itu adalah tidak lain untuk menjamu tamu atau menjamu tetangga. Nah, setiap rumah pasti memberikan makanan yang terbaik, memberikan minuman yang terbaik, memberikan semuanya untuk dibagikan kepada tetangganya. Tentunya banyak sekali seperti kupat, kemudian opor ayam, dan berbagai makanan lainnya. Nah, menariknya, menurut sejarawan kuliner Universitas Pajajaran, Fadli Rahman, yaitu terdapat banyaknya ragam hidangan dan makanan saat Lebaran, saat Hari Raya Idul Fitri, itu merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak abad 20. Jadi, tradisi itu sudah muncul sejak kala itu masyarakat pribumi dan Eropa saling memberi makanan ketika salah satu dari mereka itu merayakan hari raya. Sebagai contohnya, ketika masyarakat pribumi merayakan hari raya, maka orang-orang Eropa pada saat itu akan memberikan kue kering semacam kastangel dan nastar yang diberikan kepada masyarakat pribumi dalam rangka mereka itu merayakan hari raya umat pribumi. Nah, kemudian budaya itu masih ada sampai saat ini. Bahkan setiap rumah pasti banyak makanan yang akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Dan momen Lebaran ini adalah momentum untuk bersilaturahmi. Bahkan mereka menyempatkan untuk cuti. Tentu ada cuti. Kemudian bagi yang bekerja, mereka berhenti bekerja. Ketika mereka yang belajar di luar kota bahkan atau luar negeri, pasti mereka akan menyempatkan dirinya untuk pulang ke kampung halaman. Nah, dari itulah momen silaturahmi ini tentu dipergunakan sebaik mungkin oleh masyarakat-masyarakat. Nah, kemudian tentunya akan ada banyak tamu yang berdatangan, dan seharusnya sebuah keharusan setiap rumah itu menyediakan makanan yang banyak untuk menjamu, memuliakan tamu, dan sebagai ajang atau momentum untuk saling memberi selain untuk bersilaturahmi. Masing-masing kampung tentu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Saling mengirim makanan ini ketika hari raya itu sudah hal lazim. Mungkin ada beberapa kebiasaan di masyarakat atau kampung yang berbeda, tetapi pada esensinya sama. Ketika mereka setelah merayakan sholat id di masjid, ada yang kemudian setelah sholat id itu namanya kenduri di masjid. Nah, dengan membawa ketupat dari rumahnya masing-masing menuju ke masjid, itu semua desa berkumpul di situ. Nah, itu adalah momentum saling merasakan masakan tetangga,
atau apa nikmat yang diberi, yang telah kita peroleh itu kita bagikan kepada tetangga, kepada saudara. Nah, di situ ada terjadi suatu pertukaran makanan, saling memberi makanan, saling merasakan makanan yang disajikan oleh masing-masing tetangga. Itulah makna dari saling mengirim makanan di saat hari Lebaran. Bisa kita ambil ibrohnya atau pelajaran. Yang pertama adalah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada para tetangga, kemudian menguatkan tali silaturahmi, kemudian memberikan kenikmatan yang sudah kita nikmati, kita rasakan, kita dapatkan, kemudian kita juga berbagi kepada para tetangga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.